Abah Alyong setting aksesoris EKJ audio. Tatanan sound system itu harus punya lagu yang bisa dijadikan pattern. Setting itu kan tidak harus bassnya menggelegar, tidak juga harus treble-nya yang ngejelas ya, tapi cari rata dulu. Nanti kalau sampai tetap masih menggunakan equalizer ya gampang, artinya dari situ kan bisa dicari, oh ini dinaikkan, ada beberapa yang diturunkan, tapi jangan terlalu drastis sehingga banyaknya suara itu yang hilang gitu. Terutama ketika dipakai untuk vokal nanti gak iso, suaranya itu gak iso dikandel. Kalau suara triple ngeceris itu relatif gitu. Kalau terlalu ngeceris nemen ya bisi ya, memang ada kalanya dinaikkan, ada kalanya juga beberapa itu dipotong, dikurangi. Tapi secara keseluruhan kalau suara itu memang kan butuh harmonis. Harmonis itu artinya antara nada rendah sampai nada tinggi itu bisa selaras, baik itu levelnya maupun secara perpotongan, karena setiap speaker itu kan butuh perlakuan yang berbeda-beda. Tweeter ya middle itu juga kalau terlalu ngebas middle ya munting 36 pedot. Memang middle itu bekerja pada frekuensi yang sudah ditentukan. Nah, kalau four way begini artinya kan berarti ada perpotongan antara high ke mid ke low ke sound. Berapa itu perpotongannya ya harus menurut kemampuan daripada sebuah compression. Di Twitternya ada kondensatornya, tidak ada ya tidak apa-apa, asal jangan terbalik. Buat instalasi saja nih Twitter berkomunis sampai pedang. Sebetulnya lebih enak dikasih kapasitor, tapi jangan terlalu kecil. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyaknya dia yang kepangkas. 10 mikro itu dia masih bisa turun di sekitar 1 atau 1,5 kilo untuk high passnya. Jagannya apa? Kalau bukan jenengan yang masang, mungkin masih gitu untuk kuali aja gak pedo. Jadi Twitter sudah dikasih kapasitor, masih kelebon sak gak pedo. Nah, kalau kapasitornya terlalu kecil ya kalusen, halus yo gak nyetor. Kalau beli kapasitor untuk mengamankan, beli 10 mikro. Kalau nggak ada 10 mikro, 4,7 di paralel. Jangan di seri ya, paralel. Supaya apa? Twitter kalau terlalu halus ya kurang tenaga, kekasaran ya bisi ya. Tapi kalau nggak ada pengaman ya kuatire. Kalau instalasinya ada yang kebalik dari DLMS-nya ya kan, mesti nesap masuk ke high, wah silakan udah ganti sebelum. Kayaknya sih cuma aja dari equalizer ini sangat membantu ya. Cuman ya jangan terlalu banyak yang dipotong, apalagi kalau mendungul. Kalau mendungul itu artinya kan bahwa di frekuensi itu yang terboosting, sehingga frekuensi yang lainnya yang jadi ketutup gitu. Ya belajar, saya sendiri juga pada belajar. Iya Pak. Yang paling penting bahwa ketika mau bikin satu tatanan suara, pakai satu lagu yang familiar dan jangan lagu yang terlalu besar bassnya, jangan terlalu besar treble. Cari yang flat ya. Iya, artinya yang rata ya. Seperti drum loop ini juga bisa, karena drum itu mewakili dari semua frekuensi. Suara hi-hat, suara simbal itu mewakili nada tinggi ya. Snare ya mewakili nada tengah ya. Tom ya itu antara low dan mid. Bass drum artinya kan
low. Dik, gitu. Kalau Kalau sudah ada subwoofernya bass gitarnya kan baru bisa tahu ini frekuensinya rendah. Der der. dari subwoofer. Iya gitu. Kayak cuman itu aja lah tipsnya ya. Jadi sampean mau apa istilahnya proses di LMS ya harus paling tidak itu mengetahui gitu bahwa sebuah perpotongan itu kan harus saling menyambung. Overlap boleh atau tidak boleh, tapi jangan terlalu. Overlap itu artinya frekuensinya dia digeret. Gitu. Kalau untuk high biasanya high pass filternya itu antara 2 kilo atau 2,5 kilo. Jadi sampai kemampuan Twitter itu berapa? Rata-rata kemampuan Twitter sih kalau bisa keluar 13 kilo, 14 kilo enak. Kalau middle-nya? Middle itu makanya tergantung dari diameter sebuah middle, dan ketika speaker middle itu ya artinya dilangsungkan tanpa melalui crossover kan tahu oh ini kurang lebih dia cukup tajam. Biasanya ya antara kalau main 4-way gini ya, high pass filternya dia kurang lebih sih sekitar 300 atau 400 sampai persambungan tadi di Twitter itu. Kalau 2 kilo ya 2 kilo. Jadi untuk menyambungkan, untuk menyelaraskan dari mid high itu Pak? Iya, pemotongannya. gitu. Jadi anggap saja kan frekuensi itu melebar dari 20 Hz sampai 20 kilohertz. Nah, subwoofer itu nanti akan kita lakukan perpotongan sampai sebetulnya gini, sebuah box ketika ditanam sebuah speaker kan akan merespon suara ya. Nah, kalau responnya dia tidak terlalu ke bawah karena itu tergantung dari bentuk konsumsi box dan karakter sebuah speaker, lebar frekuensinya. Kalau dia tidak bisa mencapai 30 ke bawah, sebaiknya dipotong. Karena apa? Frekuensi 30 ke bawah itu tidak bisa dirasakan, percuma. Daripada speakernya gerakannya dia terlalu kencang, terlalu besar. Berarti idealnya dipotong dari berapa Pak? Kalau untuk subwoofer 35 itu saja sebetulnya sudah enak, itu sudah rendah. 35 high passnya dipotong di situ. Sampai? Ya kalau sub sih tergantung dari low-nya. Kalau low-nya mendukung ya bisa di 80 atau 90. 35 sampai 90. Itu yang paling ideal ya. Saya rasa begitu. Secara umum ya. Nah, karena kan ada speaker pendukungnya, low-nya ya. Nah, low-nya itu kan berapa? 15 ini ya. 15 in BNC. Ya, jadi nanti dari anggap saja 35 sampai 90 dan subwoofernya. Nah, 90 sampai 300 atau 400 untuk low. Nah, dari situ akan disambungkan ke mid. Kalau low-nya dari 90 ke 400 berarti mid-nya dari 400 sampai ke frekuensi high pass high ya. Seperti itu. Nah, nanti untuk menselaraskan itu kan di RMS tidak selalu katakan harus slope-nya dia sama. Kalau slope-nya link width relay 24, di high mid juga link width relay 24, low LR24, subnya ya dicoba di LR24. Kalau rasanya kok gak nyambung, ya bisa pakai Butterworth atau Bezel. Bezel 24, Butterworth 24. Nah gitu. Kalau masih gak nyambung, dicoba polarity-nya dibalik. Dari 000 180 subnya. Gitu. Kalau disambung dia nyambung iki suaranya kan nyambung kan bertenaga, ya sudah gitu. Berarti sudah match ya? Iya, enggak usah terlalu main delay ya, karena ini kan speakernya kan sejajar. Jadi slope itu tidak harus sama gitu. Cari sesuatu yang nantinya itu bisa saling menyambungkan. Soalnya kalau enggak pas itu artinya kan fasanya enggak pas ya. Itu kan seperti kayak roda itu, mobil itu harusnya roda papat pada nyurunge iku ono loro sing rada ngerem gitu. Jadi tidak balance. Iya.
Ya, kalau bahasanya itu wong ngomong jari gak wawu ya, atau bahasa teknisnya tidak koheren seperti itu. Jadi ya cuman itu aja. Kalau menurut saya sih ya memang harus dilakukan, harus mencoba untuk mau setting di rasa nong ini apa ngono ya apa ngene apa. Sepeda karo masak. Ya, masak soto ayam. Bahannya apa? Ya harus ada ayamnya. Ya, bumbunya apa? Soto ayam. Pasti ada garam karena rasa asin itu enak gurih. Ada garam, ada bawang merah, ada bawang putih, ada kunir. Dan ada air. Itu campurannya. Jadi tinggal bagaimana cara nge-mix antara komposisi air dan garam supaya enak itu ya. iya. Lek kasinen ya gak enak, lek kasinen ya apa caranya? Lek kasinen yo ojo ditambahi gula. Ya, tapi airnya ditambahi. Gitu. Dan akan mempengaruhi bumbu yang lainnya. Gitu, mempengaruhi bumbu yang lainnya. Kalau bumbu lainnya lo jadi kok malah kunir kurang keras ya, kunirnya tambah ono. Ya Pak, makasih atas Ya, penjelasannya. Jadi gini, video ini kan, ya itu tadi seperti saya gambarkan, masak sebenarnya. Jadi ono kabel. Banmu meledos. Banmu meledos, Pak. Jadi ono sifat itu kayak masak itu ya ono seni. Jadi setiap orang itu umpama sama-sama dikon masak rawon gitu ya. Rawon itu kan mesti ono kluweke ya. Iya. Rawon ireng mesti ono kluweke dan bawang putih, bawang merah mesti ada dan garam mesti ada. Tapi masing-masing orang masak rawon rasanya mesti beda-beda. Padahal Komposisinya itu Pak ya, beda. padahal coro umpama bahan bakunya ya padha nang kluweke, tapi bagaimana merajik antara air dengan bumbu itu bisa pas. Ngono, lek bumbune kakean yo terlalu kegurian ya gak enak gitu. Harus pada takaran pas, ini juga begitu. Antara high, mid, low, sub. Ya bagaimana supaya masing-masing itu gennya ya. Jadi penguatannya itu bisa selaras. Ya meskipun katakan bukan betul-betul kayak garisan gini, tapi kurang lebih. Makanya butuh audio generator. Ya kalau pakai pink noise bisa familiar nggak dengan pink noise? Cuman pink noise kan gak enak, berisik, cek. Tapi kalau lagu cari yang beatnya itu continue. Seperti drum loop ini kan cuma duk cek, duk cek. Jadi mendengarkan itu sampai artinya sampai apal gitu. Iya. Kalau pakai lagu kadang-kadang ono sing bass enak, ono sing triple kurang enak. Kadang bassnya yang mendominasi. Iya, kalau bass mendominasi itu yang kadang-kadang jadi kita sendiri harus pakai patokan apa? Ya, soalnya apa? Ketika setting sudah dilakukan dan sinyal audionya itu memang betul-betul itu layak untuk dijadikan pattern untuk dasari. Dan nanti ketika sudah pas, sampean colok mic, tes, gak iso dibojok mic. Nek suara mic itu tes enak, suara sampean juga sama seperti itu, ya udah benar. Udah tes, itu berarti kakek Bass. Kalau kurang apa penguin, berarti High-nya. mid high-nya itu di antara frekuensi 3 sampai 5 kilo itu ada yang Ketinggian. Jadi jangan yang lain disamakan, lebih baik itu yang diturunkan. Lebih baik itu yang diturunkan. Nah, kalau sudah rata, digeret KB, munggah KB podo. Ya sebetulnya ya dia mau sulit ya enggak, cuman harus sering-sering Banyak berlatih, belajar. ya. Sering-sering berlatih. Nah kalau humming itu karena apa? Karena ada penguatan yang berlebihan sehingga dia terjadi Overgain. iya overgain. Jadi akhirnya kan bisa terjadi itu tadi noise, ada ngehehe. Selain daripada kabel juga ya. Kalau kabel kurang bagus itu bisa dengung. Kabel kurang bagus bisa dengung. Penyolderannya kebalik, ya artinya kan kalau pakai XLR kan dia pinnya kan ada nomor 1, nomor 2, 2, 3. nomor 3. Nomor 1 dia
Ground. nih. Nomor 2 plus, Fase. nomor 3 itu min. Itu kan kalau kebalik kan jadi polaritinya juga kebalik antara 2 dengan 3. Nah, gitu. Nah, kalau kebalik groundnya malah ngone nomor 3 ya berarti gak cocok malahan gitu ya. Iya, Pak. Karena itu sudah masing-masing itu ada fungsinya. Kalau 2 3 innernya dia hot sama cool, plus sama min. Nah, kalau nole ya berarti kan nomor 1. Iya. Nah, kadang disambungkan ke terminal, kan ada terminal pendilan itu lebih baik disambungkan. Karena apa? Pada jenis mikrofon yang dia kadang bodinya plastik itu kalau nggak digandeng dicekel ini Booming. dilepas hilang. Nah, itu harus digandeng. Berarti bajunya harus disolder. Menurut saya begitu. Kenapa pabrik membuat terminal itu kalau tidak digunakan? Ayo, ya Pak. Iya, Pak. Solder jadi satu dengan mata ayam itu, ground itu solder. Dan ketika semua sudah terkoneksi, kan lebih baik kan ada ground yang masuk ke tanah. Untuk apa? Ya membuang itu, Membuang. reduksi dari pelistrikan. Kadang lek cekel lu ono ngerenyeng ya. Itu dengan ground ke bumi hilang. Noise itu juga pasti, humming itu juga akan hilang kalau masalah perkabelan. Belanja SPL di mana? Di Ponorogo 2013. Oh, di Pak Irfan. Iya. Coygo ya? Iya. Saya juga nggak tahu, masih kecil. Iya, iya. Coygo berarti kalau di Ponorogo. Ponorogo. Terus kita setting semua rata. Nah, kurang tuh boleh tambah bertahap. Masih pol ini ya gak sampai nge-track. Gitu. Nah, kalau di sininya sudah terlalu triple, semuanya nge-stroke. Dan settingan awal itu penting. Untuk apa? Nah, kalau umpama katakan sampai kita seperti ini cuma satu lagu, gampang. Kalau sudah main live orkestra dengan perangkat yang begitu banyak, ya, suaranya kendang itu harusnya tak tak dengdut dengdut, itu gak iso dengdut lek kakek sape mumpung Bung. jadi gak iso. Jadi jangan nyetel pakai lagu yang terlalu lebat, pakai lagu yang bisa dijadikan pattern. Saya suka itu pakai drum loop. Nah, cuman drum itu aja dan terus continue dia looping terus. Jadi akhirnya suara kita kan, suara apa pendengar kita kan jadi familiar gitu.